Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 56. Titisari heran bukan kepalang. Kecurigaannya lantas saja timbul. Dasar dia berwatak usilan, maka ia meloncat pula dari pembaringan dan terus menyusul menyekat kepekatan malam. Dalam hal ilmu berlari, Titisari lebih gesit daripada Nuraini. Pertama-tama, ia sudah mewarisi sebagian ilmu ayahnya. Dan kedua, sudah mendapat ilmu petak dari Gagak Seta. Maka sebentar saja, bayangan Nuraini sudah terkejar. Dilihatnya Nuraini berlari secepat angin menuju ke timur. Dan ia terus menguntit dari jarak tertentu agar tak diketahui. Ternyata Nuraini menuju ke rumah usang yang berhalaman luas. Itulah rumah orang tua Sangaji yang dahulu terbakar habis oleh rombongan penari aneh dari Banyumas. Wayan Suwagi yang dapat diselamatkan Mirapati, mencoba membangunnya kembali. Meskipun tidak sementereng dahulu, tetapi cukuplah untuk berteduh dua keluarga. Namun hatinya terlalu sedih teringat oleh peristiwa terkutuk dahulu. Maka ia meninggalkan rumah tak terawat itu untuk merantau mencari istrinya. Dalam rumah, Dian memancarkan sinar terang. Sedangkan di halaman depan, beberapa orang bertiduran di tengah alam. Nuraini tak mengenal takut. Melihat halaman depan terjaga rapat, maka ia memasuki halaman belakang yang penuh semak belukar. Lantas ia menghampiri dinding rumah dengan berjinjit-jinjit. Dari luar pagar nampaklah sesosok bayangan berjalan mondar-mandir pada dinding bambu oleh pantulan cahaya Dian. Dan Nuraini seperti kagum mengamat-amati bayangan itu. Titisari terus saja melompati pagar belakang dan bersembunyi di belakang pohon. Melihat Nuraini yang seperti orang linglung mengawasi bayangan yang bergerak-gerak di dinding, ia jadi geli. Pikirnya, pastilah dia pemuda pujaannya yang sudah diintipnya semenjak tadi. Hampir 1 jam lamanya, Nuraini tetap tak bergerak di tempatnya. Lama-kelamaan Titisari kehilangan kesabarannya. Dalam hati memakilah dia, kamu pengecut benar. Kalau memang cinta, mengapa tak berlaku terang-terangan? Bukankah kamu bisa menjebol jendela dan terus saja masuk? Memang Titisari seorang gadis berhati polos. Apa yang terasa dalam hati, terus saja dilakukan tanpa ragu-ragu dan pertimbangan. Maka begitu ia melihat sikap Nuraini, lantas saja dia hendak membuat jasa. Dengan gesit ia meloncat menghampiri jendela dari arah lain. Ditahanlah napasnya agar tiada mengejutkan Nuraini. Ia bermaksud hendak mengetuk jendela dan terus melontarkan Nuraini ke dalam. Tetapi baru saja ia hendak bertindak, mendadak di depannya suatu langkah berderap memasuki serambi rumah. Terdengar suara menghormat. Raden Mas, kita sudah berusaha mencari benda itu. Tapi masih saja belum berhasil. Lantas, terdengar suara memotong. Titisari mengerling kepada Nuraini. Nampak gadis itu terkejut girang, dan tahulah Titisari, bahwa yang bersuara itu adalah Sanjaya. Para pendekar sakti masih saja menjaga sungai itu dengan rapat. Mereka melihat sesosok bayangan yang menyelundup ke dalam kolongan. Bayangan itu mencurigakan. Sayang, waktu dikejar tiba-tiba bisa melenyapkan diri seperti setan. Mendengar ujar orang yang sedang memberikan laporan kepada Sanjaya, Titisari terperanjat. Apakah bayangan itu bukan Paman Wirapati, guru Sangaji? Pikirnya sibuk. Jika demikian, aku harus berwaspada. Siapa tahu mereka datang kemari karena benda warisan Wayan Suwagi pula? Memperoleh pikiran demikian, segera ia mengundurkan diri dengan perlahan-lahan. Kemudian menghampiri serambi tengah dan sisi lain. Lantas saja ia mendekam dan mengintip dengan diam-diam. Ia heran berbareng girang. Karena yang berada di dalam ternyata Sanjaya dan pendekar Madura Abdul Rasim, yang pernah mengadu kepandaian di dalam serambi Kadipaten Pekalongan dahulu. Sanjaya nampak bermenung-menung. Kemudian terdengar pendekar Abdul Rasim tertawa melalui dada. Katanya memaklumi, Ndoromas, aku pun pernah menjadi anak muda. Apakah Ndoromas masih saja terkenang pada tawanan yang sudah hilang tak karuan itu? Sanjaya terkejut. Pandang matanya sekonyong-koyong berkilat-kilat. Mendengus, Paman, tebakanmu setengah benar. Memang semenjak aku berkenalan dengan dia, hatiku senantiasa tak tenteram. Tak kukira aku berada di dalam rumahnya. Maksud Sanjaya adalah membicarakan Wayan Suwage, tatkala ditawannya sebagai seseorang bernama Mustapa. Tetapi baik Abdul Rasim maupun Titisari salah duga.
Kedua-duanya mengira bahwa hati anak muda itu lagi risau memikirkan Nuraini. Pikir Titisari, "HM, kamu dan Nuraini benar-benar lucu. Kamu begini resah hati memikirkannya. Padahal, gadismu sudah berada di luar dinding. Gadismu pun gelisah bukan kepalang." Karena mendapat kesan lucu, tanpa disadari tertawa geli. Sanjaya terperanjat mendengar bunyi tertawanya. "Siapa?" ia membentak sambil memadamkan pelita. Abdurrasim pun secepat kilat melesat keluar pintu dan memburu keluar halaman. Titisari tak menyahut. Tetapi dengan sebat ia menyambar Nuraini. Dan sebelum Nuraini sadar akan perbuatannya, ia telah menerkam urat ketiak sehingga gadis itu tak dapat berkutik. Kemudian berkatalah Titisari sambil tertawa geli. "Kak Nuraini, tak usahlah malu-malu kucing. Tak usah pula lah gelisah, aku akan mengantarkanmu kepadanya." Waktu itu kebetulan sekali Sanjaya membuka pintu jendela. Kesempatan itu dipergunakan Titisari dengan bagus dan cepat. "Terimalah. Inilah kekasihmu," katanya. Sehabis berkata demikian ia melemparkan ke dalam. Dan berbareng dengan gerakan itu ia melesat pula keluar pagar. Itulah sebabnya, tatkala Abdurrasim sampai di luar tiada melihat sesuatu kecuali terbukanya pintu jendela. Sanjaya terperanjat bukan main, tatkala melihat sesosok tubuh terlempar ke dalam. Entah mengapa, mendadak saja kedua tangannya menyambut dan tanpa dikehendaki sendiri lantas saja memeluknya. "Siapa yang bosan mati sampai berani memasuki jendela?" bentak Abdurrasim dari luar jendela. "Paman, masuklah kembali. Nyalakan lampu," sahut Sanjaya gugup. Seperti anjing terpukul kepalanya, Abdurrasim melesat ke dalam lewat jendela. Kemudian dengan cekatan ia menyalakan lampu. Ketika melihat siapa yang berada di dalam pelukan Sanjaya, tanpa berkata lagi terus saja ngeloyor pergi. Keruan Sanjaya jadi merah pada mukanya. Tetapi ia harus menerima keadaan itu. Perlahan-lahan ia meletakkan tubuh Nuraini di atas lantai. Kemudian mundur dengan pandang menebak-nebak. "Apakah kamu masih kenal padaku?" ujar Nuraini dengan suara lembut. Sanjaya mengamat-amati. Mendadak dia kaget. Katanya gugup, "Kau?" "Ya, aku." "Mengapa?" sahut Nuraini dengan tersenyum. "Tadi adalah sahabatku yang nakal, dengki dan jahil. Dia mengikutiku dengan diam-diam. Tiba-tiba melemparkan aku ke dalam tanpa kusadari." Sanjaya dia menimbang-nimbang sebentar. Kemudian mempersilakan Nuraini duduk di atas kursi. Gadis itu pun tak menolak. Tetapi ia menundukkan kepala dan mengunci mulut. Sanjaya merenungi dengan penuh selidik. Dilihatnya gadis itu agak pucat karena terkejut. Tetapi nampak juga selapis cahaya merah tanda bergirang. Dadanya berdetakan pula. Sebagai seorang pemuda yang cerdik dan berpengalaman, tahulah dia menebak hatinya. Karena dapat menebak, hatinya sendiri sekonyong-konyong berdebaran pula. "Apa perlumu mengunjungi aku pada malam hari begini?" tegurnya. Mendapat pertanyaan demikian, Nuraini tak kuasa menjawab. Kepalanya kian menunduk. Dan Sanjaya lantas saja jadi perasaan. Teringatlah dia, kalau gadis itu telah kehilangan ayahnya. Hatinya lantas menjadi iba. "Adik," kata Sanjaya penuh iba. "Ayahmu telah meninggal dunia. Kutahu, kamu akan menjadi anak yatim piatu. Apakah pendapatmu, jika aku mengajakmu hidup bersamaku dalam satu keluarga? Kamu akan kuanggap sebagai adikku sendiri. Aku adalah anak angkat ayahmu, bukan anak kandungnya," bantah Nuraini. Sanjaya tersadar. Pikirnya, ya, benar, antara aku dan dia tidak ada hubungan darah. Mendapat pikiran demikian, bakat buayanya lantas saja timbul. Tanpa ragu-ragu lagi, ia terus memeluknya. Hatinya berdebaran, karena angannya sudah mulai menari-nari dalam benaknya. "Inilah untuk ketiga kalinya aku memelukmu," bisiknya. "Yang pertama tatkala kita bertanding. Yang kedua, tatkala berada di ambang pintu kamar tahanan. Dan yang ketiga, sekarang kita tidak ada yang mengganggu lagi." Mendengar bisik pemuda idaman hatinya, napas Nuraini terasa sesak. Hatinya berbahagia bukan main, sampai mulutnya tak dapat berkutik. "Mengapa kamu tahu, aku berada di sini?" Sanjaya berkata lagi. "Bukankah ini rumah kita?" jawab Nuraini. "Setiap malam kamu selalu kukenangkan.
Di luar dugaanku, kamu tiba-tiba berada di sini. Apakah kamu sedang menjenguk kampung halamanmu? Diingatkan tentang rumahnya, dengan sendirinya teringatlah dia kepada Wayan Suwage yang dikabarkan sebagai ayah kandungnya. Hatinya lantas tergetar, sehingga tanpa disadari ia mengurai pelukannya. Syukur, Nuraini sedang tertambat hatinya. Gadis itu tak melihat suatu kesan. Kini aku tak berayah bunda lagi, bisik Nuraini. Apakah kamu akan membiarkan aku hidup sebatang kara? Sanjaya seorang pemuda yang licin. Mendengar bisik Nuraini, cepat-cepat ia melenyapkan kesannya. Dan dengan manis sekali ia membalas. Kata-kata itu janganlah kamu ulangi lagi. Untuk selama-lamanya aku adalah kepunyaanmu dan kamu adalah pula milikku untuk selama-lamanya. Pemuda itu kemudian mengusap-usap rambut Nuraini dengan penuh kasih. Dan Nuraini puas bukan kepalang. Dengan pandang cemerlang ia menatap wajah Sanjaya, kemudian menghadiahi suatu senyum madu. Benarkah katamu, ia minta ketegasan. Tentu. Aku akan mengawinimu. Kau tak berpura-pura? Aku bersumpah, jika aku menyia-nyiakan di kau biarlah tubuhku mati terkupas senjata tajam. Hati Nuraini tergetar mendengar bunyi sumpahnya. Kemudian ia berdiri perlahan-lahan dan berkata penuh wibawa. Sesungguhnya aku anak yatim piatu. Hidup diselimuti alam. Banyak sekali aku tak mengenal tata santun pergaulan golongan tertentu. Tetapi aku bukanlah seorang gadis hina. Sekali aku menaruh hati kepadamu, biar menghadapi lautan api atau terancam ribuan senjata pun, aku akan tetap mengikutimu kemana saja kau pergi. Sanjaya adalah seorang pemuda yang pandai main sandiwara. Tetapi mendengar bunyi ketetapan hati Nuraini, mau tak mau ia terkesiap. Hatinya berdetakan dan tiba-tiba saja ia menaruh hormat kepadanya. Dengan sedikit membungkuk ia berkata, adikku engkau adalah kekasihku. Nuraini mengamat-amati. Kemudian tertawa bahagia. Berkata penuh yakin, sebentar atau lama, kamu pasti kembali ke kota. Aku akan menunggumu di sini. Di rumah ini. Di rumah ayah angkatku dan ayahmu. Kapan saja, kamu boleh mengirimkan utusan kemari untuk meminangku. Ia berhenti karena napasnya menjadi amat sesak. Meneruskan, sebaliknya, aku akan menunggumu dan tetap menunggumu selama hayat di kandung badan. Tentang hal itu, janganlah kau beragu, sahut Sanjaya cepat. Setelah aku selesai mempersiapkan diri, segera aku akan kemari menjemput di kau. Mendengar janji Sanjaya, air mata Nuraini tak dapat ditahannya lagi. Berbaring dengan percikan air mata, gadis itu tersenyum puas. Kemudian berputar mengungkurkan Sanjaya. Kau mau kemana? Bukankah kamu akan bermalam di sini? Sanjaya gugup. Wajah Nuraini jadi merah dadu. Ia menatap Sanjaya. Ketika tiada kesan buruk, ia tersenyum sambil menjawab, aku takkan pulang sebelum engkau pergi. Sementara aku tidur di rumah sahabatku. Sanjaya tak dapat menahannya lagi, meskipun besar keinginannya hendak berada dekat padanya. Ia melihat Nuraini meloncat jendela dan hilang di seberang sana. Saat itu ia merasa dirinya seolah-olah sedang bermimpi. Dengan hati puas, Titisari pulang ke pondoknya untuk terus tidur. Karena memperoleh pengalaman yang menggembirakan, cepat sekali ia tertidur pulas. Tahu-tahu, matahari telah menjenguk di udara. Sebentar ia heran, ketika belum melihat Nuraini. Tetapi apabila mengingat peristiwanya semalam, segera ia dapat memaklumi. Lantas saja ia mencari Sangaji yang sudah bersiap dan terus menceritakan peristiwa Nuraini semalam. Mendengar Sanjaya berada di desa Karangtinalang, hati Sangaji jadi berdegupan. Ia curiga dan dalam benaknya timbullah suatu teka-teki gemuruh. Jika demikian, tak usahlah kita menunggu dia. Ayo kita berangkat, ajaknya gelisah. Titisari menyetujui dan gadis itu segera mandi. Setelah bersantap, mereka bergegas menuju ke timur menghindari jalan raya. Maksudnya hendak menjauhi tamu-tamu yang datang. Tetapi ternyata dusun itu telah sunyi kembali. Rupanya para tamu sudah meninggalkan dusun semenjak matahari belum menyingsing, mereka jadi berlega hati. Titisari, kata Sangaji. Apakah kita meninjau dahulu tempat penyimpanan kedua pusaka warisan Paman Wayan Suwage? Titisari meninggikan alis. Sejurus kemudian menjawab, ayo kita ke sana. Tetapi kita harus pandai melihat keadaan. Mereka berdua kemudian mengarah ke tenggara.
Jalan besar yang menuju ke desa Kemarangan, pesantren dan benar, dihindari. Karena mereka melihat bekas tapak-tapak kuda dan roda kereta. Sebaliknya mereka menyeberangi hutan belukar yang penuh dengan semak-semak berduri. Lewat waktu zuhur, mereka telah sampai di Dusun Kalibawang. Dari sana mereka mengarah ke desa Gowong dan Singajaya. Dan menjelang petang hari mereka telah berada di tepi Sungai Jali. Perjalanan mereka tiada mudah. Seumpama tubuh mereka tidak cukup kuat dan tabah, pastilah tak gampang dapat mencapai desa itu dalam waktu 1 hari saja. Meskipun demikian, mereka bukanlah manusia yang terdiri dari besi dan baja. Maka rasa lelah akhirnya memaksa mereka untuk beristirahat selagi mereka duduk berdiam untuk melemaskan urat-uratnya, sekonyong-konyong terdengarlah suara orang berbicara tak jauh di sebelahnya. Telah ku ketahui tempat penginapan Gusti Ayu Retnoningsih. Dia berada di suatu rumah dekat pesanggrahan Adipati Purworejo di Gebang. Ah, masa dia berada di sana? Apa kerjanya? Barangkali dia sedang ikut keluarganya bercengkerama, siapa tahu. Baiklah, mari kita tinjau dahulu. Apabila benar, menjelang pagi kita bekerja, sahut yang lain setelah diam sejurus. Mereka berbicara dengan perlahan-lahan, tetapi keadaan sekitar tempat itu sunyi senyap, maka tiap patah katanya terdengar sangat jelas. Sangaji terperanjat. Kecurigaannya timbul sekaligus. Ingin ia menjengukkan kepala agar dapat mengetahui siapakah yang sedang berbicara tadi. Mendadak Titisari meloncat sambil berkata nyaring. Hai Aji, kau tak sanggup menemukan tempat persembunyianku. Nah, tangkaplah aku kalau kau mampu. Sangaji dapat menebak maksud Titisari yang cerdik itu. Tiada ragu-ragu lagi ia terus memburunya dengan tertawa geli. Titisari senang melihat Sangaji dapat menebak maksudnya. Maka ia terus lari berputaran dengan langkah bergedebukan. Sangaji pun berlari-lari pula seperti seorang pemuda dusun yang goblok. 2 orang yang sedang berbicara tadi kaget. Karena tak menyangka bahwa di petang hari terdapat sepasang muda-mudi berada di tepi kali. Tetapi ketika melihat cara mereka berlari-larian, kecurigaannya hilang. Mereka menyangka, kalau Titisari dan Sangaji adalah anak kepala desa atau anak seorang priai, anak pegawai, pangreh praja. Meskipun demikian, mereka cepat-cepat menjauh dan menyeberangi Kali Jali dengan tergesa-gesa. Setelah main ubak-ubakan beberapa saat lamanya, Titisari dan Sangaji berhenti berlari. Kemudian saling memberi isyarat dan terus mengintip dari jauh. Apa mereka bermaksud baik? Sangaji minta pertimbangan. Titisari menaikkan alisnya. Dahinya berkerinyut. Yang dibicarakan bukan orang sembarangan. Paling tidak, mereka telah mengikuti Putri Ningrat itu semenjak lama. Apakah perlu kita perhatikan? HM, malam itu bukankah kita tidak ada pekerjaan? Jurusan yang harus kita tempuh pun menyeberangi sungai pula. Baiklah, daripada kita menganggur, kita ikuti mereka dari jauh. Siapa tahu ada tontonan yang menarik hati. Sangaji tahu kalau Titisari adalah gadis yang nakal dan usilan. Tetapi apa yang dikatakan, tiada terlalu salah. Percaya kepada kecerdasan otaknya, ia menduga bahwa Titisari pasti telah dapat menebak sebagian besar dari pembicaraan mereka meskipun hanya beberapa patah kata. Maka ia menyetujui sarannya. Si Wilem dan kuda putih milik Titisari segera diseberangkan dengan hati-hati. Syukurlah, meskipun arus sungai sangat deras, tetapi tiada dalam. Maka setelah berjuang beberapa waktu lamanya, mereka berhasil mencapai seberang sana dengan selamat. Malam hari, bulan tiada di udara. Alam hitam lekam seolah tersekati tirai. Hanya bintang-bintang bergetar lembut jauh di angkasa dan tiada pedulian seperti semenjak Adam belum dilahirkan. Angin pegunungan mulai meniup tajam, menggelitikkan bulu roma. Anjing-anjing pedusunan sekali-kali menggonggong menghardik sasaran yang dicurigai. Tak lama kemudian mereka telah sampai di perbatasan desa Gebang. Wilem dan si kuda putih disembunyikan di dalam ladang tetanaman. Dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Desa Gebang ternyata merupakan sebuah desa yang terpandang juga. Rumah penduduk tegak berdiri di seberang-menyeberang jalan. Dan rata-rata terdiri dari papan kayu yang cukup rapat. Dibandingkan dengan keadaan desa lainnya, sesungguhnya desa Gebang termasuk sebuah desa yang makmur. Dengan mudah mereka mendapatkan pesanggrahan Adipati Purworejo yang terletak di tepi desa menghadap ke selatan.
Halamannya luas dan dari balik dinding rumah nampak cahaya Dian berpencaran menggapai alam ria. Mereka segera balik mencari kudanya. Dan di tengah ladang itu, mereka berbaring melepaskan lelah. Sangaji dan Titisari adalah dua serangkai muda-mudi yang masih penuh semangat. Kecuali itu, sudah mempunyai pengalaman agak lumayan bergaul dengan alam. Itulah sebabnya, mereka mulai bisa bertiduran dengan begitu saja di tengah alam tanpa banyak pertimbangan lagi. Tubuhnya terlalu kuat pula melawan serangan angin dan hawa bumi. Lewat tengah malam, mereka bangkit berbareng. Tubuhnya cukup segar kembali, dan mereka bergegas memasuki desa. Keadaan desa sunyi senyap, lengang dan mencurigakan. Mereka terus meloncati pagar pesanggerahan dan memanjat pohon yang berdiri tegak di luar kamar ruang tengah. Dengan beraling-aling segerombol mahkota daun, mereka menjenguk ke dalam lewat celah-celah atap. Apa yang mereka lihat, membuat hatinya terperanjat karena kagum. Di dalam kamar itu nampak 7 orang wanita yang jelita. Ketujuh wanita itu duduk bersimpuh di atas lantai menghadap seorang gadis yang sedang merenda. Itulah Gusti Ayu Retnoningsih yang dimaksudkan kedua orang yang berbicara di tepi sungai Jali tadi. Wajahnya cantik luar biasa. Melihat kecantikan Gusti Ayu Retnoningsih, timbullah kenakalan Titisari. Gadis itu lantas saja mencubit paha Sangaji, sampai anak muda itu kelabakan. Karena Titisari tiada bersuara, maka mau tak mau Sangaji harus menderita cubitan itu dengan mengunci mulut. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemeresek di luar halaman. Titisari menarik lengan Sangaji agar berwaspada. Dan dengan segera, mereka melihat 2 sosok bayangan berkelebat memasuki halaman. Melihat bentuk tubuhnya, mereka segera mengenalnya sebagai seorang laki-laki yang berbicara di tepi kali petang hari tadi. Kedua orang tadi langsung saja menuju ke bawah jendela dan mendengarkan suara dehem 3 kali. 2 wanita yang bersimpuh segera membuka jendela sambil minta penjelasan. "Siapakah yang datang mengunjungi kami?" 2 orang tadi lantas saja melesat memasuki kamar dengan melewati jendela. Melihat mereka, Gusti Ayu Retnoningsih cepat-cepat mempersilakan duduk sambil menanyakan namanya. "Hamba bernama Tukimin dan dia adalah kemenakan hamba bernama Paiman," sahut laki-laki jangkung sambil bersembah. Gusti Ayu Retnoningsih mengamat-amati muka Tukimin dengan cermat. Melihat mukanya penuh bekas luka, mendadak matanya bersinar. "Menegas, bukankah kamu ini yang terkenal dengan nama Sondong Majeruk?" Laki-laki itu terkejut. Kemudian bersembah sekali lagi sambil menjawab, "Ah, Gusti Ayu benar-benar bermata tajam. Memang hamba digelari orang sebagai Sondong Majeruk. Sebenarnya tak berani hamba digelari sebagai Sondong Majeruk. Sebenarnya tak berani hamba mengenakan nama keramat seorang tokoh kenamaan pada zaman pesantrenan. Pernah pada suatu kali hamba bertemu dengan guru Gusti Ayu Retnoningsih, sang perwira Suryaningrat, salah seorang murid Kiai Kasan Kesambi Pertapa Sakti di Gunung Damar. Hamba banyak memperoleh ajaran-ajaran ilmu gelar dan gulung daripadanya. Dan semenjak itu, hamba merasa diri hamba sekerdil ibu jari. Lantas hamba memutuskan hendak menggunakan nama hamba yang asli saja." Mendengar orang itu menyebutkan nama Suryaningrat sebagai guru Gusti Ayu Retnoningsih, Sangaji terperanjat sampai tubuhnya bergetar. Tahulah dia, bahwa Suryaningrat adalah adik seperguruannya gurunya Wirapati. Seperti diketahui, Kiai Kasan Kesambi mempunyai 5 orang murid. Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong, Wirapati dan Suryaningrat, dengan sendirinya menjadi adik seperguruan Sangaji. "Sangatlah besar rasa terima kasihku, kamu sudi membantuku menghadapi bahaya tak terduga ini. Ayahku telah berangkat pulang dahulu ke timur. Dan aku diperintahkan menunggu Kang Mas Ontowiryo di sini." Mendadak salah seorang dayangku memberi kabar tentang maksud jahatnya. "Di dalam hal ini, sangatlah besar terima kasihku kepadamu. Aku akan patuh dan mendengar semua kata-katamu." "Gusti Ayu, janganlah menyanjung-nyanjung hamba demikian tinggi. Kedatangan hamba ini, semata-mata karena dititahkan junjungan hamba sang perwira Gagak Seta agar melindungi Gusti Ayu. Jadi sudah selayaknya, bahwa sanjung puji itu harus dialamatkan kepada beliau," sahut Sondong Majeruk dengan takzim. Mendengar disinggungnya nama Gagak Seta, Sangaji jadi terperanjat lagi. Sekaligus sibuklah dia menduga-duga tentang diri Gagak Seta. Apakah orang jempol itu mempunyai laskar terpendam? Mengingat dia dahulu pernah berjuang melawan Belanda di samping Pangeran Mangkubumi, maka tiada mustahilah kini mempunyai pengikut bekas laskar pejuang.
Mendapat pikiran demikian, hatinya jadi tentram dan bertambah-tambahlah dia menaruh hormat kepada orang tua itu. Mendadak lengannya kembali dicubit Titisari. Bisik gadis cilik itu, adik seperguruanmu begini cantik. Mestinya kamu harus memperlihatkan jasa. Merah muka Sang Aji mendengar kata-katanya. Meskipun berotak sederhana, tahulah dia kemana maksud kalimat gadis itu. Tapi ia heran, bagaimana Titisari bisa mengerti kalau Gusti Ayu adalah adik seperguruannya. Belum lagi dia berbicara, Titisari seolah-olah telah dapat membaca isi hatinya. Katanya berbisik lagi, tiap orang di seluruh penjuru dunia ini, masa tak mengenal nama murid Kiai Kasan Kesambi. Alasan Titisari benar-benar masuk akal dan bernalar. Maka dia membatalkan maksudnya hendak berkata, dan mengarahkan perhatiannya kembali kepada Gusti Ayu Retnoningsih. Gusti Ayu, jahanam itu benar-benar bagaikan binatang. Setiap kali mengadakan perjalanan, belum pernah ia pulang dengan tangan kosong. Pasti ada barang 2-3 gadis yang dibawanya pergi. Malam ini dia akan tertumbuk batu. Sekarang, baiklah Gusti Ayu. Hamba mempunyai akal untuk menjebak dia, kata Sondong Majerup gagah. Gusti Ayu Retnoningsih mengangguk perlahan. Setelah memberi isyarat kepada sekalian dayangnya, masuklah dia ke kamar lain. Kini tinggal Sondong Majeruk dan Pak Iman yang berada dalam kamar itu. Sondong Majeruk kemudian menghampiri pembaringan. Tirai disingkapnya dan nampaklah pembaringan itu diselimuti kain sutra ungu yang indah. Tetapi anak buah Gagak Seta itu tanpa memedulikan segala terus saja naik ke pembaringan dan berbaring terlentang. Kedua kakinya yang kotor berlumpur dan pakaiannya yang usang kelihatan seperti seonggok sampah ditimbun di atas selimut pembaringan yang indah bersih. Berjagalah kau di luar. Sekalian teman-teman harus bergiliran meronda kemari, perintahnya kepada kemenakannya. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.